siang Bu. Ya, Perkenalkan saya Maduni, saya bidan yang bertugas di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? perkenalkan Bu, ini nama saya Mariam, umur 21 tahun, dan ini Mas Satria, umur 22 tahun. Aku bekerja selama 2 bulan Bu. Ini mau program kehamilan, itu kiat-kiatnya seperti apa ya Bu kalau mau program? Oh ya, berarti baru kemarin ya, 2 bulan yang lalu kan ya. Sebenarnya sebentar nih saya tutup pintunya dulu. Oh iya, ini aku sebelum ke arah yang lain, di sini saya mau menjelaskan tentang pendidikan kesehatan dan persiapan menjadi orang tua. Soalnya kan otomatis sama masih kan ingin mempunyai anak ini dan sudah berkeluarga. Di sini ada liter, mungkin bisa dibaca. Bisa dilihat ya, di sini sebelum masuk ke liter saya tanya dulu Mbak, namanya tadi Mbak Maria, umur 21 tahun, kemudian sama tuan Mas Satria umur 22 tahun. Alamatnya mana ya? Menurut sendiri Oh ya, menurut sendiri. Ini berkonsultasi dengan tentang rencana ingin anak nggih sama persiapan menjadi orang tua. Ya, Ibu sudah tahu belum tentang persiapan menjadi orang tua itu bagaimana? belum, ini coba baca artikel di internet aja dulu. Nah, di sini nanti saya mau menjelaskan ya tentang bagaimana menjadi persiapan menjadi orang tua dan bagaimana untuk menjelang kehamilan atau persiapan kehamilan dan masa kehamilan. Nah, di sini yang pertama mungkin bisa dilihat di slide-nya. Di sini tentang persiapan menjadi orang tua. Setiap orang tua mesti mengharapkan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan yang benar ya. Yang benar itu bagaimana kita mengasuh pola asuh anak agar kelak bermanfaat untuk kita semua dan tidak diarahkan ke pendidikan yang salah. Kemudian di sini dalam persiapan menjadi orang tua itu kita harus siap tentang perencanaan keluarga, kemudian perencanaan kehamilan, perencanaan psikologis, kemudian persiapan finansial, persiapan laktasi dan persiapan saudara kandung apabila ada saudara kandung. Mungkin Mbak sama Mas kan baru mau pertama jadi belum ada anggota keluarga yang lain. Nah, di sini tentang perencanaan pernikahan, usia pernikahan itu kan usia yang normal 20 sampai 30 tahun, usia reproduksi yang normal. Jadi Mbak sama Mas mungkin sudah pas ya. Usia Mbak 21 tahun dan Mas usia 22 tahun. Nah, di sini nanti hubungan antara pasangan dan keluarga juga harus dibuat hubungan yang baik, karena kita kan tidak hanya satu keluarga, nanti menjadi dua keluarga Mbak sama keluarga Mas juga ada keluarga orang tua dan saudara, jadi harus saling bisa berinteraksi. Kemudian merencanakan kelahiran anak yang pertama dan bisa mengatur jarak kehamilan untuk anak yang pertama ke anak yang kedua. Paling tidak usia 3 tahun sampai 5 tahun dan tidak boleh hamil di usia 35 tahun lebih. Itu kehamilan yang normal. Kemudian mengasuh pola anak harus sesuai dengan pola asih dan asuh. Jadi benar-benar diarahkan ke pendidikan yang benar, jangan sampai salah didik. Nah, di sini tentang yang selanjutnya tentang persiapan kehamilan ya. Persiapan kehamilan itu termasuk pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik itu pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Nah, tensi bisa dilihat dari apakah tensinya normal atau tinggi. Mungkin kalau ada riwayat tensi tinggi dari keluarga mungkin bisa membawai ke keturunannya atau penjenengan apabila orang tua ada yang darah tinggi. Mudah-mudahan tidak ada ya, normal semua. Kemudian status gizi ini bisa dilihat dari pengukuran lila atau lingkar lengan. Nanti dilihat apakah lingkar lengannya kek atau tidak. Kek itu kekurangan energi kronis. Itu yang normal lebih dari 23,5 Kemudian dalam kehamilan juga perlu pemeriksaan darah rutin, kemudian protein urin atau pemeriksaan urin. Ini diperlukan karena untuk
persiapan atau untuk kehamilan yang normal, tidak ada masalah, harus dalam kondisi normal dan sehat semuanya, sehat ibu dan calon bayi. Kemudian persiapan gizi ya, persiapan gizi itu harus memiliki gizi yang seimbang atau menu makanan sehari-hari yang seimbang. Sayur, buah diperbanyak, kemudian kurangi makan makanan yang berlemak, itu dikurangi, yang gula mengandung gula itu dikurangi. Kopi tidak boleh, sering konsumsi kopi betul? Betul. Nah, alhamdulillah. Terus minum teh juga harus dikurangi ya. Teh harus dikurangi, terus diperbanyak minum air putih. Paling tidak berapa gelas? 8 gelas. Nah, kemudian dalam kehamilan itu diperlukan imunisasi TT atau tetanus. Itu seumur hidup 5 kali pemberian imunisasi TT. Dalam imunisasi TT kemarin sebelum nikah sudah imunisasi belum ya? Sudah di puskesmas. Sudah satu kali, nanti jarak selanjutnya 1 bulan ya. 1 bulan kan di jadwal imunisasi TT sudah ada 1 bulan. Setelah imunisasi TT yang pertama wajib imunisasi lagi, kemudian 6 bulan yang TT yang ketiga itu diharapkan rutin imunisasi TT. Kemudian paling tidak itu seumur hidup 5 kali karena punya kekebalan seumur hidup. Kemudian kesehatan reproduksi juga penting sekali ya diperhatikan, terutama yang perempuan mungkin mungkin kewanitaan atau organ-organ genitalia atau organ-organ reproduksi perlu diperhatikan atau dijaga kesehatannya. Mungkin pada waktu menstruasi diatur apakah menstruasinya lancar atau tidak. Kemudian cara membersihkan juga harus dijaga kebersihannya. Kemudian kesehatan mental ibu harus siap ya, karena nanti waktu kehamilan itu kan semuanya berubah. Mungkin faktor emosi juga, faktor bentuk tubuh mungkin juga berubah, karena nanti melihat kondisi ibu harus siap menerima. Mungkin faktor kecemasan juga bisa diharapkan ibu hamil tidak boleh cemas, jadi harus relax. Kalau cemas takutnya nanti waktu hamil bisa mempengaruhi ke janin, janinnya bisa ikut stres, nanti terus bisa menjadi istilahnya bisa terjadi keguguran juga bisa. Itu juga tidak boleh capek-capek nanti ya. Itu. Terus di sini tentang psikologi orang tua nih, orang tua harus siap, harus suami istri harus saling menjaga perasaan atau harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi karena sudah berkeluarga, jadi harus siap apapun harus ditanggung berdua. Kemudian tentang ekonomi atau finansial ya, kesiapan untuk menjelang persalinan terutama itu kemungkinan kan ada juga dana-dana yang tidak terduga, itu mungkin juga harus dipersiapkan. Untuk yang ibu hamil mungkin bisa disiapkan dari tabungan ibu hamil mungkin berapa ratus ribu sebulan, nanti lama-lama waktu persalinan bisa digunakan. Mungkin bisa yang belum punya BPJS bisa masuk atau mendaftarkan ke BPJS kesehatan. Sudah punya BPJS Bu? Kis. Oh iya, alhamdulillah, nanti waktu persalinan bisa digunakan ya. Itu. Kemudian di waktu persalinan nanti ada persiapan laktasi. Nah, persiapan laktasi itu tetap diberikan apa? Waktu menyusui diberikan ASI saja. Jangan sampai dikasih susu formula ya. Nanti biar irit juga. Biar irit tetap diberikan ASI karena susu formula mahal, bisa untuk yang lain. Kemudian pemberian ASI sampai berapa tahun? Kira-kira tahun enggak? 2 tahun. 2 tahun ya. Terus ASI eksklusif tetap diberikan sampai usia berapa? 6 bulan ya. 6 bulan tetap ASI saja tanpa tambahan yang lain. Terus dilanjutkan dengan sampai usia 2 tahun tuh. Terus di sini karena ibu kan baru pertama nih, mungkin baru pertama besok kehamilannya, jadi mungkin untuk yang anggota keluarga kan enggak ada kakak, enggak ada ya. Maksudnya kakak hamil kedua, kehamilan yang kedua enggak ada, yang pertama enggak ada kan, jadi tidak perlu sosialisasi ke
ke anak Oh, anak iya. yang pertama, karena kan juga butuh itu. Kalau yang hamil kedua, ketiga mungkin butuh sosialisasi ke anak agar menerima kehamilan adiknya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan Bu, informasi dari saya Alhamdulillah sudah jelas Bu. sudah jelas. Iya. Berarti sudah jelas ya, jadi bagaimana cara persiapan itu menjelang kehamilan, bagaimana yang perlu dipersiapkan apa saja tadi Sudah. sudah jelas. Oke, sudah jelas ini. Mestinya juga cukup membantu. Nanti bisa dibaca-baca di rumah Oke. juga ya. Jika sudah jelas, mungkin informasi dari saya cukup. Semoga bermanfaat untuk Bapak Masih dan Mbak E, karena ini baru awal ya, baru awal pernikahan. Semoga bermanfaat ilmunya dan segera mendapatkan keturunan dan segera hamil. Jadi harus siap benar-benar. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.